Kabur dosa seseorang adalah bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah artinya hatinya selalu rindu ingin mengerjakan kepatuhan dan juga selalu semangat untuk meninggalkan pelanggaran Allah. Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan baginya pahala. Seseorang tentu akan termotivasi teman-teman untuk mengerjakan perintah Allah pada saat dia punya ilmu, dan seseorang juga akan meninggalkan larangan pada saat dia punya ilmu. Makanya ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang menginginkan dunia agar dia bahagia, agar dia tentram, mendapatkan semua kebutuhannya, dia harus punya ilmu agama. Dan barang siapa yang ingin akhirat, dia juga harus punya ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya, dia juga harus memiliki ilmu. Kita tidak akan bisa taubat dari dosa kalau kita tidak mempunyai ilmu, ternyata itu pelanggaran agama. Dan juga kita tidak akan termotivasi mengerjakan perintah kecuali kita tahu itu adalah perintah agama. Maka kita harus mendalami ilmu. Allah juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang bertakwa ini dalam surah Al-Anfal ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, furqan adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Artinya kalau orang bertakwa kepada Allah, dia belajar agama sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan dalam ibadah-ibadah, kemudian dia meninggalkan dosa-dosa dengan ilmu. Kalau dia tahu itu adalah kesalahan, maka Allah akan membuka di depan mata dia mana benar dan mana yang salah, serta akan selalu menjadi cahaya bagi orang-orang lain sebagaimana dia sudah menjadi cahaya juga bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, teman-teman sekalian, menyempurnakan takwa kepada Allah dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Cukupkan dengan ajaran beliau, jalankan semua perintah baik wajib ataupun sunnah, tinggalkan semua larangan baik itu haram ataupun makruh. Tidak ada pilihan dalam masalah ini. Artinya orang makin meninggalkan sesuatu yang dilarang baik itu haram ataupun makruh dan mengerjakan semua perintah wajib ataupun sunnah, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu teman-teman, semua perintah Rasulullah SAW diikuti, walaupun sunnah. Karena banyak orang yang mengatakan ini kan cuma sunnah, ya, artinya cuma hal yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak masalah. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, sedekah, membaca Al-Quran, jenguk orang sakit, dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah ini semua kalau dilakukan karena niat mengikuti Nabi SAW akan datang secara otomatis meleburkan dosa.